Om Swastiastu. Dalam kisah perjalanan Dangyang Nirarta bagian pertama, telah kita telusuri jalur yang ditempuh oleh beliau bersama istri dan anak-anaknya tatkala baru tiba di Bali. Tempat pertama yang dikunjunginya adalah Pulaki, dan pada akhirnya tinggal beberapa hari di Gading Wangi atau Gading Wani, yang kini dikenal dengan nama Desa Lalang Linggah, sebuah desa yang sejuk di Tabanan bagian tengah. Perjalanan Dangyang Nirarta dari Jawa ke Bali hanyalah sebuah awal dari perjalanannya yang terbesar dan terpenting. Bertemunya Dangyang Nirarta dengan para penduduk Gading Wani adalah titik awal tersebarnya kabar tentang kehadirannya ke kota-kota besar di Bali pada zaman itu, seperti Buagan, Mas, hingga kota Raja Gelgel. Demi merangkum kembali sejarah dan kearifan Hindu dari berbagai tempat, kami menghadirkan video-video live report pilihan. Kami berharap video-video live report ini dapat memberi Anda inspirasi tentang betapa kayanya Hindu dengan sejarah lokal maupun dunia. Demi merangkum kisah peradaban Hindu yang penuh warna dan keajaiban ini, kami mengundang Anda untuk menyukai video kami dan berlangganan untuk mendapatkan konten-konten terbaru seputar Hindu dan pengetahuan Veda yang langka. Om Swastiastu. Sobat Hindu Times, saat ini saya sedang berada di Pura Kawitan Resi atau Pura Dangkahyangan Resi yang berada di daerah Kabe-Kabe. 500 tahun yang lalu, tatkala Dangyang Nirarta pergi dari Jawa ke Bali, beliau singgah di desa Gading Wani yang berada di beberapa kilometer di barat desa ini. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke desa ini karena beliau mendapat undangan dari Bendesa Manikmas yang berada di Desa Mas. Dalam live report kita kali ini, kita akan melanjutkan petualangan kita untuk mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi oleh Dangyang Nirarta 500 tahun yang lalu di daerah Tabanan, Badung, dan juga Gianyar. Ikuti terus live report ini. Setelah Dangyang Nirarta tinggal beberapa lama di Gading Wani bersama putra-putranya, kabar kedatangan beliau tersebar hingga Desa Mas, Gianyar. Kini desa ini berjarak 1,5 jam ke timur Gading Wani, melintasi Kediri, Mengui, Abian Semal, dan Singapadu. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan berupa pura, dapat dipastikan bahwa pusat Desa Mas telah bergeser beberapa kilometer ke utara Jalan Raya Mas. Mendengar kedatangan seorang pandita Brahmana dari Jawa, Bendesa Mas amat senang. Dengan mengendarai kuda, kepala Desa Mas itu menjemput Dangyang Nirarta di Gading Wani untuk diajak tinggal bersamanya di Desa Mas, Gianyar. Berdasarkan uraian Babat Dwijendra Tatwa, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat akses jalan yang memadai langsung dari Tabanan ke Gianyar pada zaman itu. Ini menyebabkan rombongan Dangyang Nirarta harus melewati pesisir pantai barat daya Bali untuk dapat sampai di Mas. Tatkala rombongan Dangyang Nirarta dan putra-putranya yang diiringi oleh Bendesa Mas tiba di Kabe-Kabe, para penduduk menyambut beliau dengan antusias. Adalah tradisi Veda yang luhur bahwa tatkala seorang suci tiba, seseorang harus berdiri dan menyambutnya. Ini adalah etika terhadap orang suci. Apabila orang suci tidak dihormati, segala pelaksanaan yadnya seseorang tidak akan pernah berhasil. Wilayah Kabe-Kabe adalah bekas wilayah penting yang dikuasai oleh Arya Kencang pada zaman Samprangan. Arya Kencang ditugaskan pada tahun 1360-an oleh Dalem Krishna Kepakisan untuk mengawasi wilayah Tabanan dan Badung. Keturunan Arya Kencang ini antara lain adalah Arya Tegeh Kori yang memiliki wilayah kekuasaan di Denpasar bagian barat kini. Ada banyak golongan ksatria Arya di Bali pada zaman Dangyang Nirarta, dan semuanya mengabdi pada Dalem atau Raja Bali yang berkedudukan di Gelgel.
Sobat Hindu Times, di Pura Kawitan Resi atau Pura Dang Kahyangan Resi ini, dulu Dang Hyang Nirarta beristirahat setelah diundang oleh Bendesa Mas. Jadi ketika Bendesa Mas mengundang beliau untuk datang ke Desa Mas di Gianyar, beliau melanjutkan perjalanan dari Desa Gading Wani atau Gading Wangi yang berada di beberapa kilometer ke barat ini, dan beliau sampai di desa ini. Dan ketika beliau sampai di sini, Bendesa desa ini memohon diksa dari beliau. Namun Dang Hyang Nirarta menolak karena Bendesa waktu itu memohon pada saat beliau berada di jalan. Namun Dang Hyang Nirarta berkarunia kepada warga di desa ini. Beliau menginjakkan kaki beliau di sini dan telapak kaki beliau masih tercetak di pura ini. Dan di tempat inilah kemudian didirikan sebuah tempat suci sebagai peringatan atas kedatangan beliau 500 tahun yang lalu. Tatkala Dang Hyang Nirarta tiba di Desa Mundah, salah satu desa di Kabe-Kabe, beliau disambut Bendesa Mundah. Pada saat itu, Bendesa atau Kepala Desa Mundah langsung mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan diksa dari Dang Hyang Nirarta tanpa terlebih dahulu menyediakan tempat duduk atau tempat beristirahat bagi beliau. Karena keinginan Bendesa Mundah yang menggebu-gebu ini, Dang Hyang Nirarta merasa kurang berkenan. Namun karena Bendesa Mundah begitu rendah hati dan menyadari kesalahannya, Dang Hyang Nirarta memberikan karunia. Beliau memberikan sedikit debu kaki beliau untuk diistanakan di Mundah. Peristiwa ini memberikan kita pesan yang dalam bahwa berkat dari orang suci adalah kunci menuju kesempurnaan rohani. Tradisi mengambil debu kaki orang suci adalah tradisi Weda, dan dalam Babad pun ini dinyatakan dengan jelas. Bahkan hal ini masih dilakukan pada saat ini. Seorang calon Dwi Jati yang akan menjadi pendeta sesungguhnya wajib mencuci kaki guru nabenya sebagai wujud baktinya sebagai seorang siswa kerohanian. Beginilah Weda menjunjung tinggi kedudukan seorang suci, apalagi yang telah menjadi nabe atau guru bagi masyarakat. Ini bukanlah sebuah penistaan bagi diri sendiri, namun sebagai wujud kerendahan hati terhadap ajaran rohani yang jauh melampaui ambang pikiran manusia biasa. Tanpa orang suci, seseorang tidak bisa memahami dan mengamalkan ajaran rohani dari Tuhan. Sebuah pura kemudian didirikan di tempat debu kaki Dang Hyang Nirarta diistanakan. Pura ini dikenal dengan nama Pura Kawitan Resi. Keturunan Dang Hyang Nirarta banyak mengunjungi pura ini untuk memohon berkat dari beliau. Setelah beberapa lama tinggal di Mundah, Dang Hyang Nirarta bersama Bendesa Mas meneruskan perjalanan ke arah timur laut. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah sungai yang sangat indah dengan sebuah mata air yang sejuk. Wilayah itu dikenal dengan nama Mangupuri, yang beberapa abad selanjutnya berganti menjadi Mengui. Nama ibu kota Kabupaten Badung, yakni Mangupura, diambil dari nama kuno tersebut. Mata air tempat Dang Hyang Nirarta bermeditasi dan melakukan pemujaan kemudian dikenal dengan nama Taman Sari. Letaknya tepat di seberang Pura Taman Ayun yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Sobat Hindu Times, setelah Dang Hyang Nirarta berjalan dari Desa Mundah di tempat Pura Kawitan Resi tadi, maka beliau sampai di daerah Taman Ayun. Di daerah ini dulu bernama Mangupuri, yang kemudian diambil menjadi nama ibu kota Kabupaten Badung yang sekarang, yaitu Mangupura. Di tempat ini beliau menemukan sebuah mata air dengan bunga-bunga yang sangat indah, dan beliau melakukan meditasi di sini dan pertapaan. Dan di tempat ini didirikan sebuah pura yang bernama Pura Taman Sari, dan juga di sebelah saya ini bernama Pura Ulakan atau Pura Wolakan, yang terdapat mata air yang telah berusia lebih dari 500 tahun. Seusai bermeditasi dan melakukan pemujaan di Mangupuri, Dang Hyang Nirarta, putra-putranya, dan diiringi Bendesa Mas, tiba di Desa Kapal. Desa Kapal adalah salah satu desa tua di jantung Kabupaten Badung. Desa ini telah ada sebagai pusat perdagangan dan benteng pertahanan Kerajaan Bali
pada masa Warmadewa akhir hingga masa kerajaan Mengui. Di daerah kapal, para pedagang dari wilayah Bali bagian selatan bertemu dengan para petani dari wilayah pegunungan utara, utamanya daerah jalur rempah, Bukit Lesung, Sangiang, dan Pohen, untuk bertukar komoditas. Setelah Dang Hyang Nirarta pergi ke Taman Sari, yaitu di daerah Taman Ayun tadi, beliau melanjutkan perjalanan bersama Bendesa Manikmas ke wilayah kapal. Dan beliau tiba di Pura Sada. Jadi Pura Sada yang ada di belakang saya ini. Dan pada saat itu tengah berlangsung sebuah upacara. Dan ketika Dang Hyang Nirarta datang ke pura ini, dan terjadi suatu peristiwa yang dijelaskan juga dalam Babad. Di desa kapal, berdiri sebuah pura bernama Pura Purusada, yang lazim dikenal sebagai Pura Sada. Bangunan pura ini amat tua, kemungkinan dari zaman Warmadewa pada abad ke-13, saat pengaruh Singasari mulai masuk ke Bali. Desa kapal menjadi sentra geopolitik raja-raja Bali dari masa ke masa. Karena jumlah penduduknya padat dan letaknya strategis, desa kapal dijadikan benteng geopolitik untuk melindungi pusat kerajaan, utamanya ketika kekuasaan Mengui berusaha meraih masa-masa emas pada tahun 1700-an. Tatkala Dang Hyang Nirarta tiba di Pura Sada yang legendaris itu, beliau bertemu dengan Ki Guto, yang adalah murid dan pelayannya di Jawa. Rupanya Ki Guto menyamar menjadi pendeta dan menipu orang-orang. Akhirnya, ia memohon maaf dan diberikan sanksi oleh Dang Hyang Nirarta. Kisah selengkapnya dapat Anda temukan dalam Babad Brahmana Catur dan Dwijendra Tattwa. Melintasi desa kapal, rombongan Dang Hyang Nirarta tiba di tepi pantai Canggu. Berdasarkan temuan dalam tulisan-tulisan buah karya beliau, seperti Rasmi Sancaya dan Hanyang Nirarta, Dang Hyang Nirarta banyak menguraikan keindahan laut bagian selatan Bali. Sebagian besar karya sastra yang dikarangnya mendapatkan inspirasi dari pantai Bali bagian barat hingga selatan. Sobat Hindu Times, pada saat Dang Hyang Nirarta berjalan dari Taman Ayun akan menuju ke Istana Arya Tegahkuri, beliau mengikuti garis pantai. Jadi sekarang saya sudah berada di Pantai Canggu, dan ini adalah salah satu pantai yang paling indah dan paling ramai di Bali. Terbukti dalam karya-karya beliau, Dang Hyang Nirarta banyak mengulas tentang keindahan pantai di Bali, dan ini adalah salah satunya. Dari Pantai Canggu, Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanan ke Desa Tuban yang berada di wilayah Rawa-Rawa. Desa ini berdekatan dengan lokasi Bandara Ngurah Rai kini. Pada zaman itu, Tuban adalah sebuah desa nelayan. Di desa Tuban, Dang Hyang Nirarta memperlihatkan keajaiban ilmu yoganya. Beliau dapat menghidupkan kembali ikan yang sudah habis dimakan setengahnya. Jenis ikan ini kemudian dikenal dengan nama ikan tapak atau ikan tampak. Tak berselang lama, kabar keajaiban itu tersebar hingga Puri Tegahkuri di tepi Sungai Badung. Kini wilayah bekas puri kerajaan ini berlokasi di Jalan Imam Bonjol dan Pasar, tidak jauh dari Setra Badung. Arya Tegahkuri kemudian menjemput Dang Hyang Nirarta ke Tuban. Di perjalanan pulang menuju keratonnya, rombongan Arya Tegahkuri dan Dang Hyang Nirarta teralang banjir bandang. Rupanya, Sungai Badung atau Tukat Badung saat itu sedang meluap di puncak musim hujan. Dang Hyang Nirarta kemudian menancapkan tongkatnya di luapan air sungai itu. Seketika, air sungai itu surut dan mereka pun dapat melanjutkan perjalanan hingga beberapa kilometer ke utara. Tongkat milik Dang Hyang Nirarta ini kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon yang masih hidup hingga kini di sisi utara Pura Dalam Suniantara di Banjarbuagan, Pemecutan Kelod. Sobat Hindu Times, saat ini saya sedang berada di Pura Dalam Suniantara yang berada di Banjar Batanyuh di daerah Imam Bonjol dan Pasar. Dan di belakang saya ini adalah kayu tigaron namanya, yang dipercaya adalah tongkat yang ditancapkan oleh Dang Hyang Nirarta ketika beliau melewati daerah ini, ketika beliau akan berjalan dari Tuban menuju ke keraton dari
area Tegahkori. Jadi di daerah ini dulu ada banjir bandang, dan pada saat itu beliau menancapkan tongkatnya, dan seketika air sungai yang ada di sebelah ini menjadi surut. Dan kemudian tongkat beliau yang tertancap itu kemudian tumbuh menjadi kayu tigaron ini. Ini adalah saksi hidupnya, Sobat Hindu Times. Tidak banyak yang tahu peninggalan Dangyang Nirarta yang ada di pusat kota Denpasar ini. Di sebelah saya adalah Tukat Badung, salah satu sungai yang terkenal yang melewati jantung kota Denpasar. Dan siapa sangka Dangyang Nirarta dulu pernah melewati sungai ini dan menolong warga ini dari banjir bandang. Keturunan-keturunan Dangyang Nirarta wajib mengunjungi pura ini dan mengingat keagungan beliau. Peristiwa tibanya Dangyang Nirarta ke Puri Tegahkori terjadi sekitar akhir tahun 1490, pada awal atau pertengahan musim hujan. Ini dibuktikan dalam uraian naskah Dwijendra Tatwa bahwa pada saat itu banyak sekali warga yang mempersembahkan beraneka jenis buah-buahan. Biasanya, buah-buahan melimpah pada sasih Kapat, yakni pada bulan Oktober hingga November. Dari uraian babad ini, kita dapat menentukan saat kedatangan Dangyang Nirarta di Denpasar. Puri Tegahkori kini hanya berupa sebuah pura yang dinamakan Pura Sari. Pura ini berlokasi di bagian dalam sebuah griya atau rumah pendeta keturunan Dangyang Nirarta. Sobat Hindu Times, sekarang saya tengah berada di Griya Jero Agung Tegal Badung yang berada di wilayah pusat kota Denpasar sesungguhnya, dan pura yang ada di belakang saya adalah Pura Sari. Dan pura ini sebenarnya 500 tahun yang lalu ketika Dangyang Nirarta, setelah Dangyang Nirarta menghalau banjir bandang yang ada di Buagan di sebelah desa ini, beliau kemudian pergi ke keraton dari area Tegahkori yang pada saat itu berlokasi di tempat ini. Dan ketika Sobat Hindu Times masuk ke pura ini seperti sebuah mata air yang sejuk di tengah keramaian kota Denpasar. Sangat indah sekali. 2 abad setelah kedatangan Dangyang Nirarta, keraton Tegahkori diserang musuh, dan keturunan Arya Tegahkori mengungsi ke wilayah Gianyar. Bekas keraton itu kemudian diberikan kepada keturunan Dangyang Nirarta yang kini dikenal sebagai Terah Brahmana Tegal. Tempat bekas keraton Tegahkori ini kini dikenal dengan nama Griya Jero Agung Tegal Badung. Pada masa kedatangan Dangyang Nirarta yang dikenal oleh sejarawan sebagai zaman Dalem atau zaman Gelgel, semua keraton atau puri di Bali berstatus sebagai puri bawahan. Para ksatria yang tinggal di puri-puri tersebut adalah bawahan Dalem atau Raja Bali, sebab pada saat itu Bali masih menjadi wilayah kerajaan berdaulat. Barulah mulai abad ke-17, Bali perlahan-lahan pecah menjadi 8 kerajaan kecil karena adanya kudeta terhadap pemerintahan Gelgel. Setelah beberapa lama tinggal di keraton Tegahkori, Dangyang Nirarta melanjutkan perjalanan menuju Desa Mas. Bendesa Mas mempersembahkan sebidang tanah kepada Dangyang Nirarta dan membuat sebuah pasraman yang kemudian dikenal sebagai Pasraman Pule atau Pura Taman Pule. Sobat Hindu Times, Bendesa Mas sangat senang sekali ketika Dangyang Nirarta mengabulkan keinginan beliau untuk berkunjung ke Desa Mas. Bendesa Mas mengiringi Dangyang Nirarta dari Taman Ayun, kemudian menuju ke daerah Canggu, kemudian menuju ke daerah Tuban. Dan di sana Dangyang Nirarta juga dijemput oleh Arya Tegahkori. Ketika beliau sampai di Tuban, beliau mengeluarkan beberapa keajaiban di sana, dan juga ketika beliau berada di wilayah kerajaan Arya Tegahkori, beliau juga mengeluarkan berbagai jenis keajaiban di sana. Seperti yang telah kita saksikan tadi di beberapa pura di sekitar Denpasar, peninggalan beliau. Dan kemudian pada akhirnya beliau tiba di Desa Mas. Dan sekarang saya tengah berada di Desa Mas, tepatnya di Pura Taman Pule. Dan ada satu lagi pura peninggalan beliau yang sesungguhnya itu adalah pura dari keturunan beliau, yaitu Pura Buk Cabe, yang berada tidak jauh dari pura ini. Dan disinilah Dangyang Nirarta menetap cukup lama, dan
Bendesa Mas juga memohon karunia diksa dari Dang Yang Nirarta. Bendesa Mas juga mempersembahkan anaknya yang bernama Sang Ayu Mas Genitir agar dijadikan istri oleh Dang Yang Nirarta. Dari Sang Ayu Mas Genitir, muncullah garis keturunan Dang Yang Nirarta yang dinamakan Wangsa Brahmana Mas. Bendesa Mas adalah salah satu murid Dang Yang Nirarta yang setia menemani perjalanan beliau hingga akhir. Kini stana pemujaan kepada Bendesa Mas berada tepat di samping stana pemujaan Dang Yang Nirarta di Mandala ketiga di Kompleks Pura Agung Besakih. Perjalanan Dang Yang Nirarta belum mencapai puncaknya. Dalam live report selanjutnya, kita akan menelusuri jejak perjalanan beliau di Gelgel. Live report ini akan terus mendokumentasikan jejak perjalanan Dang Yang Nirarta di Lombok dan Sumbawa, hingga pada akhirnya beliau mencapai moksa di Uluwatu. Nantikan petualangan kami menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur Hindu Nusantara di episode live report selanjutnya. Om Santi 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 Om.